Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita mau belajar pelajaran The Secret of Judas. Kita sudah masuk dalam ayat yang ke-11. Itu ada 3 tokoh yang mewakili kefasikan yang ditulis oleh Judas. Ini kita sudah belajar juga Kain, terus Bileam, dan terakhir kita bahas Korah, saudaraku. Kain ini kefasikannya adalah keras hati dalam dosa. Dia iri, memang pribadinya Kain jahat dan dia mengalami akibat-akibat dosa. Kemudian Bileam ini kefasikannya adalah cinta uang. Dan terakhir Korah ini kefasikannya apa? Ditulis dalam kitab Yudas 1:11 itu binasa di dalam pemberontakan. Nah, kita belajar segi kefasikan yaitu pemberontakan, saudaraku. Nah, Korah itu pemberontakannya ditulis dalam Bilangan pasal 16. Kita kan banyak lihat dalam Bilangan pasal 16 ini. Nah, sebelumnya kita mulai dulu sedikit tentang latar belakang dari Korah supaya kita tahu kenapa kok dia memberontak. Korah ini keturunan Lewi, saudaraku. Ayahnya Yishar atau Yishar. Itu dalam Keluaran 6 ayat yang ke-20. Nah, dia adalah pemimpin. Seorang pemimpin kaum Korah. Keluaran 6 ayat yang ke-23. Kaum Lewi ini, saudaraku, punya jabatan dan tugas masing-masing sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Nah, karena Korah orang Lewi, dia punya jabatan dan tugas masing-masing. Suatu kali, saudaraku, Korah beserta pemimpin yang lain yaitu Datan dan Abiram dan On. Jadi 3 tambah Korah 1, 4. Itu Datan, Abiram dan On itu orang Ruben, Korah ini orang Lewi, saudaraku. Nah, Korah ini mengajak 3 orang ini untuk menghasut orang Israel memberontak melawan Musa dan Harun. Dalam Yudas 1:11 disebut hanya Korah saja. Kenapa? Kok enggak Datan, Abiram, On enggak disebut? Nah, di sini menyiratkan bahwa Korah adalah dalang dari pemberontakan ini. Kemungkinan besar Korah ini dalangnya, sehingga ditulis pemberontakan Korah, pemimpinnya yang mengajak, yang menghasut gitu. Korah dan kawan-kawan ini menghasut, menuduh Musa dan Harun ini meninggikan dirinya menjadi pemimpin. Itu dalam Bilangan 16 ayat yang ketiga. Jabatan keimaman itu hendak direbut Korah, saudara. Korah pengen jabatan keimaman itu. Dia nggak puas dengan jabatan yang sudah diperintahkan Tuhan. Jadi orang-orang Lewi itu ada punya jabatan-jabatan yang diperintahkan Tuhan. Salah satunya juga Harun itu diperintahkan jadi jabatan imam dan keturunannya. Nah, Korah jabatannya atau tugasnya berbeda. Dan dia ingin mengendaki jabatan keimaman itu. Musa dalam hal ini, saudaraku, dia tidak bereaksi dosa terhadap aksi Korah dan kawan-kawan ini. Reaksi Musa malah sujud menyembah. Itu dalam Bilangan 16 ayat yang keempat. Dia nggak balas jahat dengan jahat. Dia adalah pemimpin yang rendah hati. Dia menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Dia berdoa. Dia mengatakan di ayat kelima, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Nah, ini Musa tidak membalas jahat dengan jahat, tapi balas jahat dengan baik. Menyerahkan dalam tangan Tuhan. Pembalasan itu dalam tangan Tuhan. Haknya. Itu dalam Roma 12 ayat yang ke-18 dan 21. Musa masih menasihati Korah loh. Dia menasihati bahwa Korah ini adalah bagian dari kaum Lewi yang menjadi kepunyaan Allah, serta dipisahkan dari umat Israel untuk diperbolehkan mendekat kepada Tuhan. Ini Korah loh. Dia diperbolehkan mendekat kepada Tuhan. Dia menjadi milik kepunyaan Tuhan, orang Lewi. Harusnya dia bersyukur. Mengapa harus menuntut pangkat imam lagi? Itu dalam Bilangan 16 ayat yang ke-7, 8, 9, 10, 11, 10 dan 11, saudaraku. Itu ditulis demikian. Nah, walaupun demikian, saudaraku, Korah tidak bergeming. Dia tetap keras hati, dia tetap berontak terhadap Musa dan Harun. Datan dan Abiram ikut memberontak, tetapi ditujukan kepada Musa. Dalam ayat yang ke-11, Bilangan 16 ayat yang ke-12, 12, 13, 14, itu 15. Nah, ini
ini memberontak ditujukan kepada Musa. Mereka menganggap Musa itu sebagai orang yang ingin menghancurkan hidup mereka dengan keluar dari tanah Mesir untuk mati di padang gurun. Anehnya, mereka menganggap negeri yang berlimpah susu dan madu adalah Mesir. Itu dalam Bilangan 16 ayat yang ke-13. Saya bacakan, belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami. Keluar dari suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Mereka menganggap Mesir ini berlimpah susu dan madu, tapi mereka menganggap Musa itu membiarkan mereka mati di padang gurun. Padahal yang membiarkan mati di padang gurun adalah kejahatan umat Israel sendiri dengan tidak percaya dua pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb, tapi percaya 10 pengintai. Hingga mereka dihukum Tuhan berputar-putar 40 tahun di padang gurun, gak jadi masuk Kanaan. Nah, harusnya kan mereka bertobat sungguh-sungguh, saudaraku. Tapi mereka tidak mau bertobat. Nah, ini malah menjadikan Mesir itu sebagai pusat susu dan madu. Ini orang-orang yang cinta dunia, mereka menyangka bahwa sesuatu yang nikmat itu adalah dunia. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan bahwa sesuatu yang memuaskan hidup kita hanyalah perkara-perkara dari atas, saudaraku. Jelas di sini. Tapi mereka nggak perlu ke rohani, itu nggak perlu. Mereka kan seperti Esau berlaku cabul yang hanya menginginkan sup kacang merah untuk mengenyangkan perutnya. Nggak peduli itu si hak kesulungan itu, nggak peduli. Nah ini loh saudaraku, ayo kita mau sama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang yang penuh akan perkara-perkara rohani, mereka akan menginjak-injak madu duniawi. Amsal 27 ayat 7. Jadi kita harus memenuhkan dulu rohani ini, saudaraku. Tapi kalau kita kurangi, kita kendurkan, kita kurangin rohani, keduniawian masuk. Kalau keduniawian masuk sehingga menggurus rohani, menggurus dosa mulai masuk, menghancurkan rohani kita. Dan akhirnya kita berkata apa? Pada saat kena ujian, kena hal-hal yang gak enak, wis tak Tuhan-Tuhanan lagi. Nah ini loh saudaraku, orang-orang yang terikat akan duniawi ini. Hati-hati saudaraku. Nah akibat pemberontakan ini adalah sesuatu yang ajaib, yaitu bumi itu bisa membuka mulutnya, dan orang-orang itu yang berontak itu Korah, Datan, Abiram itu tertelan masuk ke perut bumi dan bumi menutup lagi, saudara. Akhirnya mereka mati dan segala yang berpihak, semua yang berpihak kepada Korah dan kawan-kawan itu mati ditelan bumi. Anehnya di sini on itu tidak ditulis. Itu di dalam ayat yang ke-30, Bilangan 16 30, 31, 32, 33. Nah, itu 34, 35. Nah, itu juga on itu mati, Korah itu ditelan bumi. Terus juga Tuhan mengeluarkan api membakar ke 250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Luar biasa ya. Keluarga Korah mati telan bumi. Terus orang-orang Israel di sekeliling mereka berlarian berteriak, katanya jangan-jangan bumi menelan kita juga, gitu saudaraku. Ini dan 250 orang mati juga. Ini orang-orang yang berpihak kepada Korah dan juga Datan dan Abiram. Anehnya on tidak ditulis. Kemungkinan padahal on di ayat 1 ditulis toh, On bin Pelet. Kenapa? Kemungkinan besar on ini sadar. Terbukti juga pada waktu di ayat yang ke ayat yang ke 12, Bilangan 16 ayat 12, ini ditulis Datan dan Abiram. Nah, kemungkinan pada waktu Musa berdoa dan mengatakan bahwa besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa yang menjadi kepunyaannya. Nah, ini mereka sadar, waduh ini sudah main-main, nggak main-main ini lawannya Tuhan ini, nanti binasa lagi gitu. Terus juga Musa masih menasihati Korah. Oh iya, mereka sadar, oh iya ya ngapain kita harus ikut-ikutan Korah. Kemungkinan besar on sadar sehingga
dia tidak ikut-ikutan. Nah, dia gak jadi memberontak. Bayangkan, Korah, Datan, Abiram mati ditelan bumi, juga 250 orang yang membakar ukupan itu juga mati kena api dari Tuhan. Kemudian kejadian ini masih berlanjut, saudaraku, di mana orang-orang yang terhasut itu menjadi bersungut-sungut. Itu di dalam ayat yang ke-41. Keesokan harinya mereka bersungut-sungut. Kenapa? Karena mereka katakan, "Lu, kamu telah membunuh umat Tuhan. Musa dan Harun telah membunuh umat Tuhan." Di ayat yang ke-41 itu, 42 dan seterusnya. Mereka bersungut-sungut dan akhirnya mati kena tulah dari Tuhan. Yang mati kena tulah dari Tuhan ini sebanyak total 14.700 orang. Bayangkan, kita bisa melihat kengerian ini yang awal mulanya dari Korah, kemudian ke Datan, Abiram, terus sampai 250 orang itu mati, bahkan sampai 14.700 orang mati binasa. Jadi total bisa 20.000 atau mungkin 14.950 kan pasti. Mungkin keluarga Korah, keluarga Datan, Abiram, ya bisa 15.000 lebih, saudaraku. Mati binasa gara-gara siapa? Dalangnya Korah. Pemberontakan Korah, ide pemberontakan Korah ini menyebabkan 15.000 orang mati binasa. Wow, luar biasa ya, saudaraku. Dari kefasikan Korah ini kita bisa belajar segi orang fasik, yaitu apa? Pemberontakan. Pemberontakan itu melekat dalam diri orang fasik. Apa sih artinya pemberontakan itu? Itu adalah pertentangan terhadap kekuasaan yang sah. Nah, kita bisa mengambil kesamaan antara pemberontakan dengan kepahitan di dalam Alkitab. Kita baca dalam Ibrani 12 ayat yang ke-5, Ibrani 12 ayat yang ke-5 dikatakan 15 ayat yang ke-15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, dari grace of God, anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemparkan banyak orang. Nah, di sini ada istilah akar pahit. Pemberontakan juga sama. Bermula dari apa sih? Dari kepahitan pasti. Penentang kekuasaan yang sah, kecewa. Timbul akar pahit dalam hatinya. Nah, akar pahit ini gak kelihatan dalam hati. Gitu loh, saudaraku. Tapi kalau terus dipelihara, akhirnya akar pahit ini tumbuh menjadi pohon kepahitan. Artinya apa? Orang lain bisa melihat, bahwa orang ini menyimpan kepahitan. Orang ini menyimpan pemberontakan. Gitu loh, saudaraku. Kemudian, saudaraku, pohon kepahitan ini menghasilkan buah-buah kepahitan. Sehingga muncul buahnya, dimakan orang. Orang makan buah kepahitan ini, mereka akhirnya ikut-ikutan kepahitan. Sehingga membentuk suatu koloni kepahitan, suatu kelompok kepahitan. Ini seperti Korah, saudara. Dia kecewa dan dia timbul akar pahit itu. Dia mau berontak, akar pemberontakan itu muncul dalam hatinya, dan dia terus biarkan akar pemberontakan itu muncul sehingga tumbuh menjadi pohon pemberontakan. Itu keluar melalui kata-katanya, melalui tindakannya, dan itu dilihat orang-orang di dekatnya. Loh, kenapa kamu? Loh, kamu apa? Kenapa? Alasannya apa? Kok kamu tidak suka? Kok kamu ingin memberontak? Dan Korah mengeluarkan itu. Dia muncul kan pohon kepahitan, dan dia keluarkan buah kepahitannya. Iya, saya tidak suka karena ini. Dia menghasut. Apa yang terjadi? Buah pemberontakan itu, buah kepahitan itu dimakan oleh orang-orang di dekatnya. Iya betul, dia Musa dan Harun itu salah, benar. Oke, kita sama-sama berontak. Loh, itu yang dibentuk adalah koloni kepahitan, koloni pemberontakan. Nah ini, bayangkan dari satu orang punya akar kepahitan, akar pemberontakan itu bisa berujung terhadap 14.950 orang atau lebih. 15.000 lebih, saudara. Hati-hati. Mungkin kita jangan main-main dengan media sosial. Mungkin kita gak suka dengan orang, kita luapkan di Instagram, di story kita, di postingan, sehingga orang lain baca dan dia mungkin
DM, direct message, mereka chat kita, ngirim pesan, "Loh kenapa kamu?" Terus kita mengeluarkan unek-unek kita. Hingga akhirnya mereka berpikir, "Oh iya, yang salah ini orang itu. Ikut-ikutan berontak. Oke, kita mau deklarasikan pemberontakan. Kita mau melakukan tindakan pemberontakan." Banyak kan? Gerakan-gerakan separatisme, juga gerakan-gerakan makar dan lain sebagainya. Kita saya tidak perlu menyebutkan lah saudaraku. Saudara bisa lihat di koran, di majalah-majalah, di berita saudaraku. Betapa orang gara-gara Twitter bisa ikut-ikutan panas. Gara-gara itu kan orang-orang yang menginfluence, yang mempengaruhi orang itu pemberontak. Itu orang-orang fasik saudara. Seharusnya kita mempengaruhi yang baik. Saat ada orang lain marah, kita pengaruh yang baik. Sudah sabar saja. Kalau kamu memang tidak suka, coba kamu datangi. Jangan kepahitan begini, datangi, tanyakan alasan ketidaksukaanmu ini. Dan ayo ngobrol bareng. Janganlah kita ada musuh, kita punya musuh. Ayo kalau bisa semua itu berteman. Nah, itu kan kata-kata yang mendinginkan, bukan kata-kata yang memanaskan, saudaraku. Ini loh. Roh-roh pemberontakan ini berbahaya. Akhirnya dihukum Tuhan. Tuhan akan hukum roh-roh pemberontakan agar tidak sampai menyebar kepada yang lain. Pada akhir zaman, saudaraku, akan muncul orang-orang yang suka memberontak. Mulai dari berontak kepada orang tua, berontak kepada pemimpin, berontak kepada negara, dan lain sebagainya. 2 Timotius 3 ayat yang kedua, Markus 13 ayat yang ke-12. Ini ayat-ayat tentang pemberontakan. Oleh karena itu belajarlah untuk taat. Taati pemimpin, taati orang tua, hormati. Taat adalah sifat mau mendengar dan menurut akan perintah yang telah ditetapkan. Sifat ini gak mudah dikerjakan karena manusia kecenderungannya adalah pemberontak, berbuat seenaknya, jahat. Kejadian 8 ayat yang ke-21. Kejadian 8 ayat yang ke-21 dikatakan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya." Memang pada dasarnya manusia ini dengan ini memakai tubuh daging, hawa nafsu daging ini, mereka ini pada dasarnya adalah kedagingan, jahat, pemberontakan. Tubuh dagingnya selalu condong terhadap dosa. Kejadian 6 ayat ketiga, Mazmur 78 ayat 39, ayat yang ke-39 itu manusia itu memang berasal dari hawa nafsu jua dalam terjemahan lama. Tubuh ini selalu ingin berontak, ingin bertindak semaunya sendiri. Oleh karena itu ketaatan ini bertentangan dengan tubuh daging kita. Karena timbul pertentangan antara roh kita yang Tuhan ingin kita taat dengan tubuh daging, ingin berontak. Kamu disakiti, kamu balas. Kamu dibenci, ayo kamu balas gitu loh. Ayo kita mau belajar nurut firman Tuhan. Meskipun ada pertentangan, kita mau kalahkan daging ini. Kita mau mematikan daging ini. Enggak, saya mau nurut kepada perintah firman Tuhan. Nah ini, saudara tahu singkatan dari taat, saudaraku? Taat itu, T-A-A-T, dibolak-balik itu sama kan katanya, taat. Singkatan dari apa? Tambah tekun. 2 unsur ketaatan, unsur tambah, unsur tekun. Unsur tambah, kita taat itu bukan hanya untuk 1-2 hal. Oh, kalau untuk sekolah saya taat, tapi kalau untuk main saya gak mau taat. Saya mau main, saya mau triket gak masalah. Loh, itu bukan taat. Taat itu bukan 1 dan 2, tapi seluruh hidup kita tanpa terkecuali harus taat di segala waktu, tempat, dan keadaan. Kita mau belajar taat dari perkara-perkara kecil sampai taat yang perkara-perkara yang lebih besar, lebih penting, lebih dahsyat lagi. Taat pada orang tua, taat pada pemimpin, dan lain sebagainya. Itu tambahi terus ketaatan kita. Jangan hanya berhenti pada 1 titik, tapi terus meningkat. Kalau berhenti pada 1 titik seperti kita naik sepeda, berhenti mengayuh, jatuh. Tapi terus bertumbuh sampai seperti Kristus. Kedua, tekun. Kita harus tekun mentaati firman Tuhan di sepanjang hidup kita. Walaupun gak mengerti, tapi kita harus percaya bahwa firman Tuhan itu adalah yang sempurna dan tidak pernah salah. Roma 3 ayat yang keempat. Kita harus senantiasa taat. Filipi 2:12, senantiasa taat.
tekun itu bicara tentang durasi. Terus taat. Selama kita masih bernafas, kita harus taat. Kita pasti punya pemimpin, kita harus taat. Entah itu orang tua, entah itu dalam pemimpin-pemimpin rohani, maupun pemimpin-pemimpin dalam dunia sekuler, dalam dunia pekerjaan, sekolah, dan lain sebagainya. Kita belum bisa taat jika tidak ada unsur tambah. Kita juga tidak bisa taat jika tidak ada unsur tekun. Harus ada tambah, terus meningkat, terus meningkat. Juga tekun, selama-lamanya terus taat. Gitu loh. Karena taat itu bersifat progresif. Tambah tekun, tambah progresif, tekun bersifat durasi, waktu. Jadi terus meningkat dan selama-lamanya terus meningkat. Itu saudaraku. Itu ketaatan yang Tuhan mau ajarkan dalam hidup kita. Kita harus memiliki dua unsur, tambah dan tekun. Bukan penganut ajaran Korah, yaitu ajaran pemberontakan. Jangan menginginkan milik orang lain, saudaraku, seperti Korah. Belajarlah bersyukur dan mentaati apa yang menjadi bagian kita. Kalau kita memang dapat bagian cuma sekecil ini, taatilah. Karena upahnya sama. Kalau kita mendapat kepercayaan lebih besar, taatilah juga. Karena upahnya sama. Matius 10 ayat 41-42. Supaya saudara bisa mengerti bahwa pelayanan itu bukan soal unjuk gigi, tapi unjuk Tuhan, saudaraku. Ini, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kita mendoakan pengkhotbah, kita dapat berkatnya pengkhotbah. Kita menyambut nabi sebagai nabi, mendapat upah nabi. Kita mungkin hanya sekedar pendoa, tapi kita lakukan itu dengan tekun, dengan ketaatan. Kita dapat upahnya orang-orang yang kita doakan. Ini jelas firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Jerih payah kita gak akan pernah sia-sia. Ayo, Tuhan itu sudah mengatur, memberikan suatu bagian yang terbaik di dalam tubuh Kristus agar kita bisa berbuah lebat. Yohanes 15 ayat 16, 1 Korintus 12 ayat 12. Kalau kita dapat bagian mata yang suka melihat, jangan iri dengan telinga yang bisa mendengar. Kalau kita mendapat daerah misalnya usus nggak kelihatan, tapi penting untuk mencerna makanan, jangan iri dengan tangan yang bisa memegang. Ini saudaraku, kalau kita ada iri, ada berontak gitu saudaraku, berontak terhadap posisi yang ditempatkan Tuhan, maka kita nggak akan berbuah dan akan menghancurkan rohani kita. Ayo belajar bekerja sama dengan tubuh Kristus yang lain, bukan saling sikut. Ini Korah ini saling sikut. Ayo kita belajar dalam dunia pekerjaan juga, jangan kita saling sikut. Mungkin orang-orang lain saling sikut, tapi kita nggak mau saling sikut. Kita tetap taat terhadap bagian yang ditetapkan dalam kantor itu. Kalau memang Tuhan kasih kesempatan, Tuhan akan percayakan kita jabatan yang lebih tinggi. Asal yang penting dari pribadi kita ini loh. Pribadi kita harus pribadi yang siap pakai. Siap pakai. Kalau Tuhan, saya mau cari orang yang bisa menjadi manajer. Kita siap pakai. Oh iya, ada kamu. Oke, saya pakai. Tapi kalau kita nggak siap pakai, loh, saya mau pakai kamu tapi kok kamu masih nggak jujur, kok kamu masih nggak tanggung jawab. Wah, nggak bisa wis. Nah, nggak siap pakai toh. Jadi harus siap pakai. Yang penting pribadi kita pribadi siap pakai, sehingga orang-orang, sehingga Tuhan bisa tinggal mencakup kita, mengambil, ditempatkan, mengambil kita, diberikan tambahan pelayanan, mengambil kita, diberikan tambahan berkat yang lain untuk melebarkan kerajaan Allah. Ini saudaraku, bicara tentang pemberontakan itu identik dengan ketaatan. Dan taat itu ada dua unsur, yaitu tambah tekun. Demikianlah ayat yang ke-11 ini kita sudah selesaikan. Jalan hidup Kain, keras hati dalam dosa. Jalan hidup Bileam, cinta uang. Jalan hidup Korah, pemberontakan. Jangan sampai ada 3 hal ini ada dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.